Halo teman-teman, domo, Diti des. Yo, balik lagi di Diti Doli Channel. Nah ya teman-teman, di tahun 2021 ini banyak banget loh teman-teman idol yang debut di tahun ini. Dan macam-macam, genrenya macam-macam, konsepnya macam-macam, banyak banget. Nah, kali ini di video kali ini gue mau merekomendasikan beberapa idol yang debut di tahun ini. Supaya teman-teman bisa coba untuk ikutin dan mungkin teman-teman juga akan suka dengan grup ini. So, ya memang banyak banget, tapi di video kali ini gue akan merekomendasikan 5 idol group terlebih dahulu. So, ya ini adalah 5 idol group debutan 2021 rekomendasi di Tidoro Channel. Yang pertama, Jams Collection. Nah, ini mereka juga biasa disebut dengan Jams. Nama ini mereka debutnya di awal tahun ini, dan mereka ini adalah debutan dari dua agensi ya, gabungan, yaitu Rise Production dan Live Planet. Kalau teman-teman nggak tahu Rise Production siapa, ini yang debutin Steve, Mandy Darling. Nah, kalau Live Planet ini yang Kesibu Project. Dan konsepnya mereka sendiri adalah mereka klaim konsepnya adalah Next Generation Idol Royal Road. Jams ini kesan Idol Royal Road-nya masih berasa, tapi di satu sisi musik-musiknya mereka itu lebih ke arah yang modern, banyak menggabungkan musik-musik yang lebih modern. Nah, makanya mereka ngeklaim Next Generation Idol Royal Road, ya pantas sih. Member dari Jams atau Jams Collection ini ada 9 orang ya teman-teman ya. Itu Haruka, Asa, Koto, Miruwa, Momo, Ling, Sayaka, Hirune, dan Mitsuki. Nah, secara keseluruhan overall ini member-membernya memiliki visual yang bagus banget loh teman-teman. Dan di antara beberapa member ini ada yang memiliki pengalaman di idol sebelumnya dan cukup dikenal saat itu, yaitu Haruka, dulu dia di Cover Girls, terus ada Konami Momo, ini dulu di Pomero, terus ada Mizuki, ini dulu di Agisubo Project, dan juga satu lagi Sayaka dulu ini pernah masuk grup yang namanya Ten Cars, tapi itu udah lama banget. Nah, tapi ya kalau ngomongin yang paling berbahaya ya teman-teman, paling wow visualnya adalah menurut gue adalah Bando Haruka ya teman-teman. Nah, ini sekali lihat, gue pertama kali ngelihat Haruka langsung wah, gila ini, gila banget teman-teman, mantep banget ini visualnya Haruka. Nah, tapi secara pribadi gue dari keseluruhan membernya gue menyukai Kagura Koto kan. Kenapa? Karena gue suka banget sama suaranya Koto di Jams. Dan apa yang menarik dari mereka? Apa yang menarik? Satu adalah visualnya. Jujur teman-teman, baik dari visual member ya maupun konsepnya dari Jams ini, menurut gue memuaskan untuk dilihat. Kalau dari musiknya, ini seperti yang tadi gue bilang, Next Gen Idol Royal Road ini kayak gabungan ya musik J-pop idol pada umumnya ya, Idol Royal Road digabung sama musik-musik yang genrenya lebih universal seperti ada unsur elektronik dan semacamnya. Dan lagu-lagunya ini asik banget kalau dibawain pas live dan banyak gerakan-gerakan yang bisa diikutin atau di copy. Dan yang ketiga adalah hype mereka ini tinggi banget teman-teman. Hype mereka tinggi banget, salah satu grup yang lagi ongoing naik di 2021 ini. Dan buktinya adalah di TIFF kemarin, Tokyo Idol Festival 2021, mereka termasuk 4 grup yang bisa tampil di main stage-nya, hot stage-nya TIFF di acara itu. Nah, itu jago, hebat banget teman-teman. Di acaranya itu pun yang 4 grup itu, di antara 4 grupnya itu tadi, mereka yang paling menang vote-nya loh teman-teman. Nah, itu membuktikan bahwa mereka lagi naik banget lah di tahun ini. Terus juga kalau rekomendasi lagu, teman-teman bisa dengerin album mereka yang judulnya Jam Selection yang ada di platform streaming musik banyak. Silakan teman-teman cari. Semua lagu yang ada di situ overall gue suka semua, tapi kalau disuruh milih satu gue akan memilih New Era Pants. Karena New Era Pants ini teman-teman bisa lihat sendiri, ada MV-nya juga di YouTube channelnya Jams Collection. Kedua, Stay nih. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman ngikutin Nekopla, Chula, ini salah satu grup dari Frike juga, namanya Stay nih. Ini mereka debutan awal tahun juga di tanggal 2 Januari 2021. Dan dari konsep sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya grup Frike mah konsepnya. Tapi menurut gue musiknya si Stay ini lebih playful. Ngomongin soal member Stay ini dulu mereka debut dengan 9 orang, tetapi sekarang jumlahnya adalah 7 orang, yaitu Ame, Daika, Kanon, Yurika, Yukina, Moka, dan Hiyori. Yang paling noticeable di antara semuanya mungkin adalah Nagase Kanon ya teman-teman. Nagase Kanon ini dulunya adalah member Akishibu Project dan sekarang masuk ke Stay ini. Dan kalau ngomongin Stay ini, gue merasa pribadi gue nggak bisa image gue tuh langsung ke Nonchan.
Tapi gue pribadi tertarik di sini sama Matsui Yukina. Dah itu sih teman-teman. Apa yang menarik pertama adalah di antara grup VK, Stay ini di tahun ini salah satu yang lagi naik banget. Buktinya adalah dari 4 grup yang masuk ke main stage-nya TIFF 2021 ya bareng sama Jams Collection, Stay ini juga termasuk salah satunya. Membuktikan bahwa antusias mereka tinggi banget di tahun ini. Yang kedua adalah kalau dari segi musik, kalau teman-teman suka lagunya VK ya pasti langsung masuk sih sama lagunya Stay ini. Terus juga live-nya asik banget untuk didatengin menurut gue, karena gue melihat dari orang-orang antusiasme yang nonton ya, itu asik banget, suka menggila sendiri gitu, dan gerakan-gerakan lagunya pretty copyable, enak banget untuk diakutin. Rekomendasi lagu, sejujurnya gue suka beberapa lagunya ini, Koi Gyoza, Chotomatecha, Station Park itu gue suka. Tapi kalau dibilang yang satu paling gue suka banget, Koi Gyoza ini lagu enak banget teman-teman. Mungkin gue akan merekomendasikan Starshine Park ya buat teman-teman, karena lagu ini ada MV-nya dan mungkin teman-teman lebih gampang ngebayangin gimana asiknya dari MV-nya. 3. Paradig. Nah ini adalah debut di tanggal 4 April 2021. Ini adalah grup yang namanya berasal dari bahasa Perancis teman-teman, gabungan Paradig. Paranya paradis, yaitu paradise, surga dalam bahasa Inggris, dan dignya ini dari Les Series Unique, bahasa Perancis. Maaf kalau nggak bisa ngomong. Ini yang artinya unik. Dan tapi menurut gue pribadi ini grupnya lebih condong ke arah yang grup yang kawaii. Member Paradig ini dari awal debutnya sampai sekarang tidak berubah sama sekali teman-teman. Ada 5 orang, yaitu Akotsuyuri, Niyamayu, Kondo Makoto, Kandafune, dan Iwasawa Miu. Secara keseluruhan member-member Paradig ini seperti yang tadi gue bilang ya di konsepnya, ini sesuai dengan konsep Paradig ini membernya lebih ke unsur kawaiinya itu kuat banget di setiap member Paradig. Dan di beberapa member Paradig ini beberapa ada yang pernah berkecimpung di dunia idol sebelumnya di grup lain. Contohnya yang paling noticeable adalah Niyamayu ini dulu adalah membernya Pimps, dan dulu dia megang warna pink, sekarang juga warna pink lagi di Paradig. Terus juga ada Mako dan Fune, ini dulu mereka ada di satu grup yang sama yang namanya adalah P ya teman-teman. Kalau ngomongin DT favoritas siapa sih? Gue favoritnya di Paradig ini, Oshi gue di Paradig ini adalah Yuri. Gue suka banget sama Yuri karena ya selain dia kawaii, gue pribadi suka sama suaranya, meskipun dia masih bisa berkembang banget lebih banyak lagi di Paradig. Oke, yang menarik dari Paradig adalah pertama lagunya itu mereka punya lagu yang bagus dan mudah untuk didengar. Yang happy itu berasa banget happynya, yang mereka juga ada punya lagu emo beberapa dan itu berasa banget feelsnya. Dan kalau nonton performance mereka ya teman-teman, menyenangkan banget, banyak gerakan-gerakan yang bisa diikutin, dan juga dari pembawaan mereka yang ke kawaii itu enak banget untuk dilihat. Ya, terus juga ya teman-teman, gue melihat Paradig ini sebagai sebuah grup yang gak hanya unggul dalam sisi kawaiinya, tetapi juga dalam komposisi 5 membernya yang sekarang, formasi yang sekarang, gue melihat mereka ini sebagai suatu grup yang solid dan mempunyai komposisi yang balance atau seimbang. Kenapa? Karena gue melihatnya ada beberapa member yang sebelumnya sudah pernah ada di grup lain sebelumnya, terus juga ada yang menonjol di sisi nyanyinya, ada yang menonjol di sisi performance-nya, ada yang menonjol juga di sisi kawainya. Semuanya ada di sini lengkap, dan komposisi 5 orang gue merasa itu sesuatu yang sangat pas. Oke, kalau rekomendasi lagu, Paradig ini lebih fokus untuk ngeluarin lagunya lewat digital single masing-masing satu per satu lagu. Kalau yang membuat gua suka Paradig secara pribadi adalah lagu pertama mereka, yaitu Brand New Future. Ini teman-teman bisa dengerin juga. Terus juga mungkin beberapa yang gua suka lainnya seperti Enijiamu, terus Cucu Panipa, sama Kara Furu sama. Biar gampang direkomendasi nah buat teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat MV-nya. Paradig sudah punya satu MV, yaitu lagunya yang judulnya Cucu Panipa. Ini lagu sangat kawaii sekali, dan MV-nya pun juga menonjolkan sisi kawaiinya dari Paradig tersebut. Silakan ditonton ya teman-teman. Keempat, Paredo atau biasa disebut Pare. Ini adalah grup yang didebut tanggal 5 September 2021, dan ini adalah grup hasil audisinya tempatnya Shiroken yang disebut Atelier Ibasho. So ya, mereka ini diumumin pas banget acara hari terakhir acaranya Shiroken yang judulnya Be The Idol. Dan konsepnya mereka sesuai dengan nama mereka, yaitu Parade. Oke, member Pare ini terpilih dari finalis audisi Atelier Ibasho yang sebenarnya ada 7 orang.
Nah, tetapi setelah pengumuman finalis, ada satu orang yang mengundurkan diri dan jadilah pada sebuah grup dengan 6 orang yang sekarang ini, yaitu Shirakawa Chihiro, Himoto Hagumi, Nakano Koharu, Higayume no Morizuki Utoha, dan Aoi Uta. Nah, kalau ngomongin membernya pada teman-teman, semuanya gue menilai mempunyai suara yang bagus-bagus semua, dan ada yang bagus banget di sini seperti Uta. Uta itu menurut gue adalah best vokal di Pare-Pare, suaranya gila, bagus banget, paling bagus, paling powerful di grup ini. Nah, tapi juga ada Yumeno yang mempunyai suara khas dan pokoknya khas banget lah teman-teman suara Yumeno dan bagus. Terus juga selain dari sisi suara, member Pare-Pare juga memiliki kelebihan di sisi kawaii seperti Chihiro. Chihiro ini menurut gue visualnya paling oke, paling bagus, dan personalitinya yang cerah bikin orang gampang untuk menyukai dia. 3 orang lain ya itu mempunyai sisi kawaii dan keunikan suaranya masing-masing seperti Hagumi, Koharu, dan Otoha. Nah, gua pribadi sendiri awalnya gua tertarik banget sama Uta, terutama karena memang suaranya yang fenomenal banget bagusnya. Nah, tetapi belakangan ini gue lebih suka ke Koharu sih. Koharu menurut gue memiliki suara yang bagus juga. Yes, kawaii iya. Gue baru menyadari keunikannya Koharu itu setelah beberapa kali dengar lagunya dan nonton MV-nya Pare-Pare, dan ternyata dia mendapatkan line lagu untuk nyanyi yang lumayan banyak juga dan di line yang penting-penting, dan gue suka dengan hal itu. Ya, apa yang menarik dari Pare-Pare adalah pertama, meskipun bisa dibilang mereka ini satu kantor ya, sistemnya Shiroken, tapi dari arah, konsep, dan nuansa yang diberikan oleh grup ini itu beda banget teman-teman. Pare-Pare memiliki lagu-lagu yang nuansanya cenderung positif semua. Positif secara pesan yang disampaikan, penggunaan musiknya, melodinya itu dimungkus dengan nuansa yang positif banget, dan kesan fresh-nya tuh dapat banget di Pare-Pare. Dan yang kedua adalah dari sisi membernya sendiri, gue melihat Pare-Pare sebagai sosok grup yang memiliki komposisi member yang overall suaranya bagus semua. Kenapa bisa gue bilang sih begitu? Karena kalau mendengarkan lagunya Pare-Pare itu kerasa banget suara tiap member itu distinct banget, beda banget, dan memiliki ciri khas masing-masing. Dan bagusnya lagi adalah lagu-lagu mereka itu selalu menunjukkan kebagusan suaranya itu dan bisa meng-highlight satu persatu suaranya. Contohnya adalah di MV-nya mereka ini yang judulnya Watashi Torrents, lagu pertama mereka yang dirilis. Untuk lagu sendiri, Pare-Pare ini sudah mengeluarkan mini album atau EP yang judulnya First Paredo. Di dalam isinya adalah 5 lagu mereka yang sudah mereka keluarkan. Namun, kalau teman-teman belum tahu, Pare-Pare ini lebih aktif atau lebih sering mereka ngeluarin lagunya dulu di SoundCloud-nya mereka. Itu sekarang di SoundCloud-nya udah ada lebih banyak lagu, dan teman-teman bisa menuju ke sana. Gue taruh linknya di kolom komentar, dan silakan buktikan sendiri bahwa lagu-lagu Pare-Pare ini bernuansa positif. Dan untuk MV, teman-teman bisa melihat MV-nya yang tadi ada Watashi Toen, dan kali ini ada Spasio Angka. Nah, gue merekomendasikan Spasio Angka karena dari lagunya sendiri ini menyenangkan banget, dan bisa dibilang salah satu lagu Pare-Pare yang menonjolkan sisi idolnya mereka itu ya lagu ini. Kelima, I My Me Mine atau yang biasa disebut dengan I My. Ini adalah salah satu grup yang debut di Juni 2021, tepatnya stage debut itu 16 Juni 2021. Konsepnya sendiri adalah sebuah grup yang bisa menyenangkan orang lain seperti parade. So lagi-lagi kita ada kedapatan grup dengan konsep parade teman-teman. Dan ini mereka I My ini sama seperti Festive, Mighty Daring, Shiromon. Ini mereka adalah grupnya dari Rise Production. Member IMAI sekarang jumlahnya ada 8 orang ya teman-teman, yaitu Yuna, Lisa, Aino, Yui, Shiori, Mone, Hina, dan yang paling baru masuk yaitu Hinako. Nah, semua member-membernya ini mempunyai nilai tingkat kawaii yang tinggi loh teman-teman, ditambah dengan konsepnya yang seperti parade dengan kostumnya yang sekarang yang warna putih, dan juga visual konsep foto-fotonya menambah nilai kebagusan dan kekawaian dari member-membernya ini. Nah, di antara 8 membernya ini, beberapa di antaranya pernah masuk grup lain, terutama yang dari Rise Production juga, yaitu Lisa, Aino, dan Mone. Ini tiga orang ini pernah ada di satu grup yang sama yang namanya Mugen Crescendo, yang dimana dulu ini juga Rise Production juga. Nah, tetapi kalau ditanya siapa yang menarik perhatian gue di Aima ini adalah Shiorin. Nah, selain kawaii, gue menilai Shiorin ini keberadaannya itu sangat mudah ditemukan dan mudah memikat orang lain. Dan yes, karena itu gue suka sama Shiori sih.
Ya, apa yang menarik dari iMay sendiri adalah sesuai dengan konsep mereka, yaitu seperti parade dari lagu-lagu mereka dan pembawaan mereka, performance mereka di live itu tergambar banget kalau mereka mencoba untuk membuat suasana yang meriah dari lagu-lagunya sendiri yang ada unsur-unsur menyenangkannya, dan dari pembawaan mereka pun juga dibuat seperti menyenangkan banget lah, seperti parade. Konsepnya ini kegambar banget lah di keseharian mereka. Oke, terus juga kalau melihat dari member dan visualnya mereka, entah kenapa gue mendapatkan mereka ini adalah suatu grup yang kuat di kesan Hawaii-nya, dan juga melalui kostum mereka yang sekarang yang warna putih, dan juga visual konsep mereka yang dominan warna putih ditambah warna-warna tiap masing-masing member, itu menonjolkan banget kesan fresh dan kawaii-nya. Dan sayangnya aja adalah belum banyak orang yang tertarik untuk ngikutin iMay sih, dan sebenarnya mereka ini grup yang menarik kok teman-teman, dari sisi lagu maupun dari sisi membernya. Kalau soal lagu, iMay sendiri sebenarnya udah mempunyai beberapa lagu ya, cuman sayang aja belum pernah dirilis dalam bentuk digital single atau apapun itu. Dan teman-teman bisa ngeliat ini semua di YouTube channelnya mereka, itu lagu-lagunya mereka ada di situ semua dalam bentuk live movie. Teman-teman bisa nonton, dan kalau ditanya yang akan gue rekomendasikan adalah gue merekomendasikan iMay Parallel Ninggain Festival Hatena sama lagu barunya mereka tuh yang Mama itu juga enak banget sih untuk didengerin dan ditonton. So silakan cek YouTube channelnya iMay. DT Des. Nah, itu dia teman-teman 5 idol group debutan 2021 rekomendasi di Tidur Channel. Kali ini gue hanya merekomendasikan 5 ini dahulu, dan mungkin selanjutnya akan ada part 2 di mana gue coba rekomendasiin yang lain juga ya teman-teman. So yes, mudah-mudahan setelah menonton konten ini teman-teman yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dan syukur-syukur jadi suka dan ngikutin mereka, dan mungkin juga ada teman-teman yang udah tahu juga merasa konten ini sangat membantu untuk menyebarkan grup yang teman-teman suka ini. So yes, itu dia dari Tidur Channel kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk bantuan untuk like-nya dan juga subscribe-nya ya, supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat video baru. Itu dia video kita kali ini. Gue undur diri dulu. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.